Apa dibalik langkah Trump yang beralih menggunakan tekanan ekonomi ke Iran? Kira-kira bakal ampuh nggak? Sudah beberapa bulan perang berjalan, Trump sekarang memilih balik lagi ke strategi menjepit ekonomi Iran, alih-alih melancarkan serangan militer untuk saat ini. Setelah lebih dari 23 minggu perang melawan Iran berjalan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan sinyal bahwa ia lebih memilih mengandalkan tekanan ekonomi ke Teheran ketimbang balik melakukan serangan militer, sesuatu yang sempat ia ancam minggu lalu. Lalu lintas pelayanan di Selat Hormuz, jalur perairan krusial yang kini menjadi pusat negosiasi demi mengakhiri perang, masih terus terganggu oleh pasukan Iran seiring ketatnya blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di pelabuhan-pelabuhan Iran. Meskipun Iran dan Oman mengaku sudah makin dekat menuju kesepakatan terkait pengelolaan Selat Hormuz, Trump menegaskan kalau Amerika Serikat cuma setengah-setengah bernegosiasi dengan Iran. Malah Teheran sendiri membantah adanya pembicaraan langsung sama sekali dengan Washington. Lantas, setelah berbulan-bulan saling gempur, mengapa Trump mendadak putar arah dari kekuatan militer ke tekanan ekonomi dalam konflik ini? Apa kata Trump soal perubahan strategi ini? Kami lagi membuat situasinya agak low-key alias santai atau tidak agresif, kata Trump dalam wawancaranya dengan situs berita Axios pada hari Minggu terkait pendekatan Amerika Serikat dalam perang melawan Iran ini. Sinyal ini menunjukkan perubahan total dari pernyataannya minggu lalu, waktu ia sempat mengatakan Iran yang bermuka dua, satu kesempatan terakhir, bikin kesepakatan atau menghadapi serangan yang mematikan. Sekarang Trump bilang dia mau menggempur Iran dari sisi ekonomi saja. Dia menyebut kondisi keuangan Iran sudah sangat parah, menyoroti tingkat inflasi yang meroket dan kesulitan Teheran membayar tentaranya sendiri. Menurutnya, blokade laut Amerika Serikat yang terpasang sejak April lalu sukses membuat tekanan ekonomi Iran makin berat. Kita tinggal pantau saja Iran dengan inflasinya yang gila-gilaan dan kenyataan kalau mereka sudah kehabisan uang, katanya. Trump juga mengklaim kalau turunnya harga minyak yang diperdagangkan di kisaran $78 per barel pada hari Senin sudah meredakan dampak ekonomi akibat perang dan penutupan Selat Hormuz bagi konsumen Amerika Serikat yang sempat membuat harga minyak melesat di atas $100 per barel. Nanti juga ada jalurnya, selalu ada jalan keluar. Ini kayak main catur saja, katanya. Bicara soal perang melawan Iran pada hari Rabu, Wakil Presiden J.D. Vance menyampaikan ke Fox News, kita ini lagi di tengah-tengah permainan dan kita pakai semua alat yang ada. Diplomasi, ekonomi, sampai militer. Buat memastikan kita dapat berhasil terbaik buat rakyat Amerika. Sejauh mana dampak blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran? Amerika Serikat terus menahan blokade angkatan laut di pelabuhan-pelabuhan Iran sejak pertengahan April. Tujuannya jelas, memangkas ekspor minyak Iran yang diperkirakan sekitar 1,5 juta barel per hari dan otomatis memangkas habis pendapatan minyak mereka. Hari Sabtu lalu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat CENTCOM melaporkan telah mengalihkan rute 53 kapal komersial, mencegat 2 kapal dan melumpuhkan 2 kapal lainnya. Trump menggambarkan aksi ini sebagai dinding baja yang kokoh. Pihak berwenang Iran pun mengakui ekspor minyak mentah mereka nyaris nol akibat blokade ini. Hambatan ekspor ini makin memperparah krisis ekonomi internal Iran.
yang memang sudah goyah akibat masalah struktural dalam negeri. Salah kelola plus sanksi bertubi-tubi selama bertahun-tahun. Infrastruktur Iran juga hancur parah akibat perang yang diprakarsai Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari lalu. Teheran bahkan minta Amerika Serikat membayar ganti rugi atas kerusakan ini sebagai salah satu syarat buat membuka kembali Selat Hormuz. Apa benar Amerika Serikat mulai kehabisan amunisi? Beberapa laporan media Amerika Serikat mengindikasikan kalau cadangan amunisi Washington mulai menipis akibat sengitnya pertempuran di Timur Tengah dan Ukraina. Di akhir bulan lalu, Axios melaporkan kalau Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Cain sempat mewanti-wanti Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Trump. Ia memperingatkan bahwa krisis pencegat pertahanan udara bisa mengancam kemampuan Amerika Serikat dalam melindungi pasukannya sendiri dan para sekutu di Timur Tengah. Pentagon juga sudah meminta industri pertahanan Amerika Serikat buat mengebut produksi dan pengiriman senjata, termasuk amunisi yang stoknya makin kritis akibat perang melawan Iran. Sebagaimana dilaporkan The Washington Post mengutip memo Departemen Pertahanan. Tapi seorang pejabat Pentagon pada hari Sabtu menegaskan ke Al Jazeera kalau Amerika Serikat masih punya amunisi yang cukup untuk melanjutkan operasi militernya. Amunisi kita cukup kok untuk tugas yang ada, ungkap Jared Conley, Deputi Direktur Maritim di Defense Innovation Unit dalam wawancara eksklusif bersama Al Jazeera. Departemen punya semua hal yang dibutuhkan saat ini untuk menjalankan perang. Apakah Trump lagi ditekan di dalam negeri gara-gara perang ini? Trump memulai masa jabatan keduanya di Gedung Putih awal tahun lalu dengan janji bakal menghindari perang konyol. Nyatanya perangnya melawan Iran saat ini justru kurang disukai publik Amerika Serikat. Padahal sang presiden dan rekan-rekannya di Partai Republik lagi berjuang mempertahankan mayoritas tipis mereka di Kongres menjelang pemilu sela atau midterm November nanti. Cuma sekitar 35% warga Amerika Serikat yang setuju pada perang ini. Menurut survei terbaru dari Reuters atau Ipsos, ketika ditanya partai mana yang punya pendekatan lebih oke dalam menangani perang dan terorisme, pemilih terdaftar malah lebih memilih Partai Demokrat ketimbang Partai Republik. 37% dibanding 36%. Ini pertama kalinya Demokrat unggul sejak survei Reuters mulai menanyakan hal tersebut pada Desember 2024, di mana waktu itu Republik sempat unggul jauh 39% dibanding Demokrat yang cuma 28%. Apakah taktik tekanan ekonomi untuk melumpuhkan Iran bakal ampuh? Mehran Kamrafa, seorang profesor di Georgetown University Qatar, menilai kalau negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat jalannya lambat banget. Dia juga ragu apakah taktik perang ekonomi Washington bakal membuahkan hasil. Dia menyoroti kemampuan Iran yang juga sanggup memberi tekanan besar ke negara-negara Teluk, lokasi di mana pangkalan dan infrastruktur militer Amerika Serikat berada lewat serangan roda dan drone. Yang kita lihat sekarang, pihak Iran berusaha menekan ekonomi negara-negara tetangga di kawasan, terutama negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kuwait. Harapannya negara-negara itu bakal ganti menekan Amerika Serikat agar mau duduk bernegosiasi dengan Iran jelasnya.
Di saat yang sama, Amerika Serikat menekan ekonomi Iran. Jadi, kedua belah pihak sama-sama enggan untuk mengambil langkah duluan, merangkul dan bilang, ayo kita duduk bareng dan negosiasi lanjutnya. Kamrafa mengaku skeptis strategi ekonomi Amerika Serikat ini bakal mempan. Apalagi para pemimpin Iran tidak menghadapi tekanan politik internal sehebat yang dialami pemerintah Trump. Teheran memang lagi kejepit masalah ekonomi berat. Tapi kita harus ingat kalau sistem politik Iran itu sangat represif. Para pemangku keputusannya tidak benar-benar peduli sama nasib kelas menengah mereka, tegasnya. Fokus mereka cuma satu, bertahan di tampuk kekuasaan, tambahnya. Jadi saya tidak yakin taktik ini bakal berhasil untuk saat ini. Apakah Amerika Serikat sudah berhasil mencapai sasaran perangnya sejauh ini? Bisa dibilang belum. Amerika Serikat dan Israel berulang kali menggeser target mereka secara signifikan sejak melancarkan perang pada 28 Februari lalu. Hari ini di mana mereka membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Di awal perang, Amerika Serikat mengklaim tujuannya adalah mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir yang ditegaskan Teheran tidak pernah berniat untuk membuatnya, serta memaksakan pergantian rezim di Iran. Target yang belakangan ini diam-diam diamputasi oleh Trump. Amerika Serikat juga mengajukan tuntutan lain, termasuk membatasi program rudal balistik Iran dan menghentikan dukungan Teheran ke kelompok-kelompok bersenjata di kawasan, seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta kelompok lain di Irak dan Suriah. Namun, seiring perang berlarut, besarnya kerugian yang ditanggung negara-negara Teluk serta krisis ekonomi global akibat penutupan Selat Hormuz makin menekan Washington buat segera membuat kesepakatan damai dengan Iran. Iran sendiri menyodorkan beberapa syarat untuk mengakhiri perang, termasuk pencabutan sanksi dan blokade laut Amerika Serikat, serta pencarian aset-aset Iran yang dibekukan. Tapi nota kesepahaman MOU yang sempat ditandatangani Iran dan Amerika Serikat pada 17 Juni lalu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan memulai masa negosiasi 60 hari malah berantakan hanya dalam hitungan hari. Utamanya gara-gara perselisihan soal siapa yang berhak mengelola selat tersebut. Meskipun MOU itu sempat menyinggung soal rencana pencabutan sanksi Amerika Serikat dan pembentukan dana rekonstruksi buat Iran, dokumen itu sama sekali tidak membahas tuntutan Amerika Serikat soal program rudal balistik Iran maupun kelompok proksi bersenjata di kawasan. Hal ini seolah memperlihatkan kalau Amerika Serikat sebenarnya sudah angkat tangan dan merelakan kalau target menjatuhkan rezim di Iran itu memang tidak bakal terwujud. Semua berita dan informasi terkini yang kami berikan tidak pernah berasal dari sumber kami sendiri. Kami selalu mengambil dari sumber media berita internasional yang terpercaya. Dan kami selalu menyertakan screenshot sumber berita tersebut di awal video. Untuk berita internasional terkini dan lebih mendalam, silakan berlangganan dan subscribe channel di bawah ini. Terima kasih.